Ada yang bilang kehidupan adalah sebuah perjalanan. Kehidupan adalah sebuah anugerah. Menjalani kehidupan begitu rumit, begitu kompleks, dan salah satu perjalanan penting yang mungkin bisa merepresentasikan kehidupan adalah perjalanan mendaki gunung. Ekspedisi 5 Puncak Latimojong. Besok. Ada sesuatu hal yang selalu menarik tentang pulang, bahwasanya seringkali apa yang ditinggalkan, begitupun yang dibawa pergi melangkah bersama, jadi berubah dan berbeda setelah kembali pulang. Meskipun belum puas menikmati momen di puncak Rantai Mario, kami harus bergegas packing, mempersiapkan diri untuk perjalanan pulang. Saya beserta 2 orang teman mengambil langkah duluan menuju sebuah telaga yang terletak di antara pos 7 dan pos 8 jalur Karangan. Hujan dan badai semalaman yang sempat membuat khawatir sampai tidur tidak nyenyak, sekarang menjadi sangat patut untuk kami syukuri. Telaga jadi terisi air cukup penuh. Saya pun bergegas mengisi penuh botol minum yang sudah kosong sedari semalam. Airnya sungguh segar, membuat pikiran dan raga kembali jadi bugar. Sang koki andalan lagi-lagi mengambil peran. Menu spesial sebagai sajian penutup segera disajikan. Sebuah sajian penuh nutrisi untuk bekal perjalanan pulang. Tidak lama kemudian, teman-teman yang lain segera menyusul datang. Berkumpul ramai berbincang hangat. Sebagian membantu mempersiapkan makanan, sisanya berceloteh lucu memberi hiburan. Menjadi santapan penutup selama pendakian, menu kali ini dibuat begitu spesial. Cuaca bersahabat, tempat yang luas, juga telaga yang penuh air melimpah, menjadikan tempat ini jadi tempat yang terbaik untuk masak-masak. Makanan pun siap, kembali dibagi secara merata, sehingga semua dapat porsi yang sama. Makan lagi-lagi berlangsung begitu cepat, begitu lahap, menjadi pengalaman makan bersama di gunung yang begitu nikmat. Mantap. Setelah makan bersama yang begitu nikmat, kami pun bersiap segera packing. Saya jadi tidak sabar, ingin segera menjejak jalur Karangan. Jalur yang sungguh curam, konon katanya kerap kali memakan korban. Tepat pukul 12.14 siang, perjalanan pulang pun dimulai. Kabut dan angin kencang perlahan datang mengiringi melepas langkah. Pemandangan sekitar jadi tertutup, membuat langkah jadi lebih fokus ke jalur. Tidak lama kemudian, jalur curam di depan mata mulai menyambut. Beberapa kali mesti berjalan melipir, berpegangan di pohon agar tidak jatuh terpeleset.
Pos 7 kelihatan jalur curam lagi-lagi menghadang. Di sini mesti menggunakan tali untuk turun ataupun naik tanjakan. Butuh kerjasama setiap organ dan kewaspadaan lebih agar bisa melewati dengan aman. Kecelakaan di gunung biasanya terjadi saat perjalanan pulang. Ada yang tersesat, terpleset hingga terkilir sampai terperosok masuk ke jurang. Entah karena kurang fokus, karena sudah tidak sabar ingin segera rebahan di rumah, atau bisa juga karena lelah fisik dan mental, kehabisan tenaga setelah berhari-hari di gunung. Untuk itu, setiap perjalanan pulang mesti tetap santai menikmati setiap momen langkah gontai. Meskipun tak bisa dipungkiri, rasa rindu kasur yang empuk, makanan enak yang tidak ada di gunung, kadang membuat langkah begitu terburu-buru. Menuju pulang, di setiap momen perjalanan selalu menjadi hal yang penting, selalu menjadi kunci yang jadi penguji untuk semua para pelaku perjalanan. Saat perjalanan pulang, setiap para pelaku perjalanan akan diuji sejauh mana ia bisa mengendalikan egonya. Setelah kurang lebih 20 menit berjalan, akhirnya sampai juga di pos 7 jalur Karangan. Pos 7 pentuanginan, yang berarti pintu angin, juga menjadi pos yang bisa camp. Ada sumber air di sini. Oh, pintu. Perjalanan dilanjutkan. 45 menit kemudian tiba akhirnya di pos 6 Perangian. Jalur sini memang cukup curam. Ini sempat dribble tadi. Jalur curam lagi-lagi menghadang. Untuk turun saja begitu melelahkan. Tidak terbayang akan seperti apa saat menanjak di jalur ini. Jalur Karangan memang tergolong pendek jika dibandingkan jalur merah angin-angin atau jalur lainnya. Namun tingkat kesulitannya tidak bisa dianggap receh. Sempat terpleset dan menyebabkan luka di tangan, membuat saya sedikit mengerem langkah. Saya pun memutuskan untuk berjalan lebih santai. Berjalan santai membuat saya jadi lebih menikmati suguhan pemandangan yang tak biasa sepanjang jalur. Pepohonan relatif kerdil dan rapat. Kurang 10 menit jam 2 siang, akhirnya sampai juga di pos 5 Solotama. Berapa orang, Mas? 12. Kemarin lewat ini jalur angin-angin. Berarti baru lewat Karangan. Pulangnya lewat sini. Kita dari mana? Di Makassar ya, ada teman Hmm, mau naik katanya jadi dikasih jalan. berapa orang? Oh, bertiga aja. Ren, saya mau ambil gambar kau. Jangan paksa toh. Udah apa aja. Target di mana nih? Ya, dari Makassar. Sekarang tadi. Karangan. Baru target di mana? Camp? Kampus 2. Oh, pos 2 dulu tadi. Camp. Istirahat bermalam di pos 2. Jadi sebentar ini. Di mana? Pos 8 ini. Oh, Pos 5 dulu break makan. Baru gas pos 8. Masih jauh ke sini, Bang? Lumayan. 40 menit lah. 40 menit. Kalau nanjak mungkin.
Belum pegang. Iya ya, hati-hati. Semangat semangat. Dari mana? Dari saya Iya. Kendari. Oh, Kendari? Iya. Wah, luar biasa. Nanjak terus itu kalau di sini. Hal menarik lainnya di jalur karangan adalah kita bisa menemukan pohon dan buah kalpataru. Dalam bahasa Sanskerta, kalpa yang berarti kehidupan dan taru yang berarti pohon menjadikan kalpataru dianggap sebagai pohon kehidupan. Ini mungkin karena daunnya yang rimbun sehingga seringkali menjadi tempat berlindung berbagai jenis satwa. Orang yang berjasa di bidang lingkungan hidup biasanya diberikan penghargaan kalpataru. Inilah dia penampakan buah kalpataru. Dapat 2 biji, lumayan buat cindera mata untuk dibawa pulang. Setelah berhasil mendapatkan buah kalpataru, perjalanan pun dilanjutkan. Tepat pukul 2.46 siang, akhirnya sampai di pos 4, Pewean. Jalur semakin curam, membuat langkah jadi lebih lambat. Teman yang tadinya menemani, saya minta untuk tidak perlu menunggu, lantaran saya ingin lebih menikmati dan mengamati jalur. Tepat pukul 3.35 sore, akhirnya sampai di pos 3, Tok Nase. Jalur pos 3 menuju pos 2 karangan luar biasa. Lihat ini jalurnya luar biasa. Jalurnya begitu curam. Salah satu jalur yang paling menantang. Kita mesti menggunakan tali untuk menuruni atau menaiki tanjakan. Wah, sangat curam. Ini tanjakan paling ekstrim yang pernah saya lalui. Ini adalah tanjakan yang luar biasa. Sini pernah ada pendaki yang terjatuh meninggal. Sudah dipasangi tubuh di sini. Luar biasa memang tanjakannya di sini. Jalurnya luar biasa. Akhirnya sampai juga di pos 2. Pos 2 Latimojong, jalur via Karangan. Tepat pukul 5 sore, akhirnya sampai di pos 2, Sarung Takpa. Saya pun beristirahat cukup lama di sini. Ada sungai yang airnya begitu segar, ingin rasanya berendam, namun saya tak cukup punya nyali untuk melawan hawa dinginnya. Namun setidaknya bisa bersih-bersih sedikit, berendam kaki, cuci muka, bilas kepala, dan juga mengobati haus dahaga. Tepat pukul 5.07 sore, 2 orang teman yang saya temui di pos 5 pun mulai melanjutkan perjalanan. Langkahnya mulai gontai tertati-tati, namun semangat tinggi masih terisi. Saya pun memilih untuk lanjut beristirahat sambil menikmati suasana sore menjelang malam yang berbeda di pos 2. Sumber air yang melimpah di pos 2 bisa menjadi tempat camp yang sempurna, namun sayangnya hanya bisa memuat 2 atau 3 tenda saja.
5 menit sebelum jam 6 sore, saya bergegas meninggalkan pos 2. Turunan menuju pos 2. Sekarang menuju pos 1, tanjakan lagi. Mantap. Sudah mulai gelap. Saatnya melanjutkan perjalanan. Sekarang jam 6.30. Belum sampai di pos 1. Wow. Langit memerah di sana. Sekarang jam 7 malam. Masih sekitar 3 jam lagi menuju Karangan. Ada capek. Masih ada sisa-sisa langit merah. Sudah memasuki perkebunan kopi, berarti sudah dekat. Saya pos 1 belum kelihatan ya. Wow, jam 7.30. Ternyata baru sampai di pos 1 Buntu Kecilin. Udah target jam 8, tapi sepertinya tidak bisa sampai di Karangan. Mungkin jam 9 baru sampai. Lanjut. Ternyata di sini banyak sumber mata air ya. Di antara base camp dengan pos 1 Karangan. Kenapa kodok lompat-lompat? Ada yang tahu? Sudah jam 8. Sudah memasuki jalan beton. Harusnya sudah hampir sampai. Mudah-mudahan sebelum jam 9. Inilah sumber mata air ketiga di jalur pos 1 menuju base camp Karangan. Sekarang 8.33. Menemukan lagi sumber air yang keempat. Banyak sekali sumber air di sini ternyata. Jalur pos 1 menuju base camp memang kaya akan sumber mata air. Akhirnya sampai juga di home base Karangan di wilayah ini. Akhirnya sampai juga landai ya. Mantap. Langsung bisa nih baru makan, lapar itu. Balas dendam ya. Sampai langsung makan. Sampai di Villa Karangan, langsung pesan Indomie pakai double telur. Perjalanan panjang hari ini ditutup dengan sajian Indomie double telur dan kopi hitam. Setelahnya tarik sleeping bag, beristirahat kenyang. Bangun cukup kesiangan karena istirahat yang begitu nyenyak. Setelah sarapan, kemudian langsung bergegas packing. Tidak lupa mengucap doa, kemudian pamit agar hal-hal negatif tidak mengikuti pulang. Sekarang jam 12.45, bersiap-siap packing untuk lanjut ke Baraka, kemudian balik ke Makassar. Sekarang jam 1 siang, bersiap-siap ke Baraka
Namun dari Karangan sini harus jalan dulu ke parkiran menuju Rantelemo sekitar 2 jam lah, masih jauh, luar biasa. Sekarang bersiap menuju Rantelemo, tempat motor diparkir. Kita berjalan mungkin sekitar 2 jam. Luar biasa, lumayan jauh ternyata, panas juga. Siang yang begitu terik mengiringi langkah meninggalkan Villa Karangan. Ingin lebih lama rasanya tinggal berdiam di sini, namun rutinitas kota sudah menunggu memaksa pulang. Halo dek. Halo. Halo. Mana dia? Mana? Dadah. Dadah semua. Dadah. Hah? Berapaan kah? Ada yang 15, ada yang 10, ada yang 20. Setelah 20 menit berjalan, sampai juga di batas dusun Karangan. Di sini, lagi-lagi singgah beristirahat, menikmati pemandangan dusun Karangan dari kejauhan. Kami cukup lama beristirahat sambil berharap akan ada tumpangan menuju Rantelemo. Di sini juga merupakan pos registrasi bagi yang ingin mendaki Gunung Latimojong via jalur Karangan. Sudah Mika? Mantap. Jadi teman-teman, kita sudah siap-siap menuju ke Makassar karena Karangan sementara pengerjaan jalanan di Batu Muki, jadi kita parkir di Rantelemo. Jadi kita ini berjalan dari Villa Karangan ke Rantelemo. Kira-kira berapa jam jalan ini? Karena ada tanjakan melipir ke kanan, kira-kira sekitar 40 menit lah. Luar biasa. Thank you. Jalannya masih diperbaiki. Puas beristirahat, perjalanan pun segera dilanjutkan. 15 menit perjalanan melewati jalan yang sementara proses pengerjaan. Tapi Jalan yang sementara pengerjaan ini panjangnya sekitar 2 km. Sebagiannya sudah selesai. Pengerjaannya dikerjakan oleh warga sekitar. Jika suatu saat kembali ke sini, semoga jalannya sudah bisa nyaman dilalui.
Akhirnya, sebuah keberuntungan menghampiri, dapat tumpangan dari truk pengangkut pasir. Pegang kuat-kuat teman-teman. Geri Pak, geri. Ini drivernya nih geri ya. Parah. Teman-teman. Di mana? Tidak jaga perasaan. Kita lagi pasir sama batu di belakang. Dipakintak-kintak kiri kanan. Tidak lama sebesar ini. Ditongkam begitu. Anak peger. Asik. Orang kadang jaga manusia. Udah pakai tumpangan. Akhirnya sampai juga. Setelah dapat tumpangan, luar biasa perjalanannya. Luar biasa. Akhirnya tidak jadi jalan 1 jam. Sampai di parkiran, ambil motor. Thank you bro. Kan harga kamu tidak hampir jika ketinggalan. Cek kondisi motor dulu sebelum berangkat ke Baraka. Jalur Baraka menuju Karangan. Sepanjang jalan ternyata pemandangannya sungguh memukau. Ternyata pemandangannya sepanjang jalan luar biasa indahnya. Kemarin tidak sempat terlihat karena lewat sini pada saat malam. Beberapa kali singgah beristirahat sambil mengabadikan setiap momen. Bukan lagu mana komen nah. Langsung berdua ini kan? Atau ada mau sampaikan ke apa kah? Oh ya, jadi begini teman-teman. Ini nih anunya atau penutupannya dari rangkaian pendakian tak sisa 1 kali pulang ke Makassar. Jadi mami jadi jalan semua ya. Ya, terus bagus tunggu di situ nah, di pertigaan. Sampai yang lurus situ. Nah, jadi ya, terima kasih sama tim Queen, ada kakak Ica, Lasmin Pengelana, tim dari Baraka, ada Acin, Rian, Haidar, sama teman-teman yang bergabung di barangan kali ini. Kesannya dia, kalau saya itu lebih ke anu ji, yang penting semua sudah itu sampai selamat turun gunungnya sisa 1 jadi pulang ke Makassar. Berharap juga teman-teman dapat kesan tersendiri dari perjalanan kali ini. Kalau dari saya pribadi, terima kasih
banyak kepada teman-teman untuk barengan kali ini. Terima kasih kerjasamanya luar biasa. Terima kasih solidaritasnya. Dan semoga kita ini sampai ke rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan Jangan silaturahmi kita itu bukan sebatas gunung saja, toh. 5 malam kini sama-sama, bro. Lanjut makan coto toh. Masa cuma gara-gara gunung jadi sudah bisa selesai. Harus berlanjut terus. 5 malam tak. Tidak ada sedetik pun dilewatkan tidak sama-sama di 5 malam. Jalan sama-sama, nilai pulang sama-sama kita lagi. Itu saya. Tidak ada lagi mau kasih keluar anunya. Saya tahu sedikit. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman peserta yang sudah bergabung di. Kalau misalnya ada yang kurang kita dari tim minta maaf. Biasanya keluar dari kendali kita. Kalau yang keluar dari random juga kita minta maaf. Semoga silaturahminya terus berlanjut. Betul juga sama 12 hari jam cuma sebatas di gunung saja. Semoga terus berlanjut dan sampai ketemu di trek selanjutnya. Amin amin. Nggak ada lagi. Ahmad. Saya sedikit. Saya minta maaf karena kalau misalkan ada sepatah kataku yang menyinggung atau bagaimana yang kayak melipar sedikit apa. Pokoknya minta maaf karena tanpa ada bercanda yang kelewatan. Intinya kan saling menyemangat. Iya. Saling menyemangat itu. Iya, minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Satu lagi, jangan bosan datang ke Kendrek karena Siap. Siap. Berkabar, callback. Iya, datang-datang kita wajan Kendrek. Belum buka IG. Saya di Parepare jangan tinggal, tapi kalau ada lagi orang di Kendrek gini langsung saja. Ini anunya, sedihnya kalau sudah mendaki, mau pergi pulang. Iya. Tapi ya, seperti yang bilang Ahmad, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Asik. Wah. Sebagai bagaimana perpisahan, ada perpisahan. Ya Pak. Nggak ada lagi. Teman-teman yang lain mau keluarkan apakah? Uang kah? Uang bensin? Hati-hati man, sebentar ini jam sisa 1 kali mam itu. Itu juga sebentar. Kalau ada yang ngantuk bilang Ki, singgah kita sama-sama. Kalau ngantuk, yang dipaksa. Kemudian kan malam ini yang Ki Santai saja. Tahu ada mas lagi singgah di Parepare kan mas, ada jas ke atas. Kapuk ikut sama. Ada juga kakak di atas di rumah. Begini lebih mengarah ke anu kita apa di kekeluargaan ya, walaupun memang konsepnya tetap share cost kita patungan ya. Memang lebih ke situ supaya lebih terasa di kebersamaannya. Satu jarapan juga mau di kapuk ikut sama anak lagi kalau mau naik tuh. begini di pembawaan Begini anak-anak. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Kalau ada yang menyinggung, bercanda gini semua bro. Dunia aja. Ini aja. Berarti ketawa kita sama-sama. Oke. Itu nih. Ada lagi mau disampaikan? Oke. Anda aman? Ingat itu bukan sekedar sebatas gunung itu silaturahmi ya. Malam juga sama-sama, tidak ada lewat sedetik pun. Saya sampai ke poin. Ya baik aja kita berdoa sebelum kita melanjutkan perjalanan Makassar. Sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju ke Makassar, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perjalanan kita dimudahkan, dilindungi dan selamat sampai tujuan kita. Amin. Jadi pulang lagi. Dan akhirnya sampai juga di ujung perjalanan. Ekspedisi 5 puncak Gunung Latimojong sukses diraih. Semua kembali pulang dengan selamat, membawa pulang cerita dan kenangannya masing-masing dalam benak.
Perjalanan ini mestinya bisa sedikit menemukan jati diri, menjadi pribadi yang lebih baik, karena perjalanan kali ini bukan tentang perjalanan menaklukkan gunung, namun perjalanan untuk menaklukkan ego yang kadang memuncak terlalu tinggi di dalam diri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai berjumpa di perjalanan luar biasa lainnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat menjalani kehidupan. Salam lestari, salam jati diri.